wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ketua kelas boleh pimpin doa. Mulai pelajaran hari ini, apabila kita berdoa, kita boleh percaya masing-masing, lebih ada bermanfaat. Berdoa juga. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Balik Bu, tapi Ica. Namanya Ica, oke. Sakit ya? Ya, semoga Ica lekas diberi kesembuhan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan atom. Siapa yang dulu waktu SMP sudah pernah belajar tentang atom? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, banyak ya. Hampir setengah kelas sudah pernah belajar tentang perkembangan atom. Tapi sebelum kita masuk materi, karena sebelumnya kalian sudah mempelajari mata pelajaran lain, biar lebih fokus, kita ice breaking dulu ya. Sebentar. Ikuti video berikut ini. Let's begin. Oke. Dah. Oke, good job. Nah, pernah nggak kalian lihat atom? Ya, terlalu kecil. Nah, padahal atom itu adalah penyusun materi. Jadi dia ada di mana-mana. Ada di dalam tubuh kita, ada di dalam udara yang kita hirup, ada di dalam meja yang kita tempati. Semuanya tersusun dari atom. Siapa penemunya? Ada yang tahu? Siapa penemu atom? Nah, kita pelajari lagi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk satu, mengidentifikasi perkembangan teori atom, mulai dari atom Dalton. Setelah atom Dalton siapa? Thomson. Setelah itu Rutherford dan Bohr. Ada lagi yang terbaru namanya mekanika kuantum. Nah, yang kedua, kalian bisa menjelaskan nih partikel penyusun atom. Ada yang bermuatan positif, disebut apa? Proton. Kalau yang bermuatan negatif? Satu lagi ada yang bermuatan neutron. Neutron bermuatan apa? Netral. Di akhir kegiatan kelas kita hari ini, kalian bisa membuat komik digital perkembangan teori atom menggunakan AI, Artificial Intelligence. Oke. Silakan buat kelompok dan kumpul bersama kelompoknya. Kita bikin ada satu kelas ada berapa? 43. Bagaimana kalau kita buat 8 kelompok? 8 kelompok, oke. Yang di depan kelompok 1, 2, 3, 4, belakangnya 5, 6, 7, 8. Silakan bergabung bersama kelompoknya. Akan bagikan LKPD-nya. Oke, perhatikan dulu semuanya ke depan. Sebelum kita mulai, kita simak dulu video tentang teori atom berikut ini. Pertama ditemukan oleh dua ahli filsafat Yunani, yaitu
Partikel-partikel kecil. Silahkan diskusikan nih, kita memahami dulu masalahnya, atau kalau bahasa komputasionalnya adalah dekomposisi. Silahkan kalian diskusikan setelah mengamati video, tentukan 4 tokoh penting tadi di dalam sejarah perkembangan atom, tulis masalah apa yang dihadapi oleh mereka, kemudian teori apa yang dihasilkan oleh keempat tokoh itu, dan tahun berapa. Silakan tulis di dalam LKPD-nya. Diskusikan bersama anggota timnya. Oke. Berdasarkan urutan tokoh dan teorinya, susun berdasarkan urutan waktu yang pertama kali tadi mencetuskan atom siapa? John Dalton. Kelompok 1, coba bacakan hasil diskusinya tentang John Dalton. Tadi bagaimana? Tentang John Dalton, iya dibacakan. Berdiri ya. Yang membacakan berdiri ya. John Dalton, masalah yang dihadapi. Kita dapat menjelaskan sebagaimana bola pecel dapat mengantarkan arus listrik. Teori yang dihasilkan. Atom merupakan bola pecel yang tidak bermuatan, dan atom adalah satuan terkecil yang tak dapat dibagi. Tahun 1803. Baik. Setelah John Dalton, siapa? Setelah John Dalton siapa? Berdasarkan timeline waktunya? J.J. Thomson. Kelompok 7, silakan bacakan hasil diskusinya. Selanjutnya, nih kita masuk pada kegiatan pembuatan komik digital. Silakan buka lembar halaman yang kedua LKPD. Pilih salah satu atau beberapa tokoh dan buat cerita yang fiktif. Silakan gunakan imajinasinya buat cerita fiktif, di mana tokoh-tokoh itu bisa saling berdiskusi untuk tentang atom, berdiskusi tentang atom ya. Tuliskan alur ceritanya. Kalian bisa gunakan bantuan AI, bisa bantuan ChatGPT untuk membuat storyline-nya, atau bantuan Canva, Magic Canva bisa. Dengan bantuan AI kita bisa buat storyline-nya. Setelah storyline-nya dibuat, alur ceritanya sudah ada, tokohnya dibuat, kalian bisa gunakan AI generatif untuk membuat komiknya. Salah satunya comicsmakers.ai atau AI Comic Factory boleh, Storyboard AI boleh, Fantoons boleh. Nah, silakan gunakan laptopnya dan bekerja secara kelompok. Oke, perhatikan semuanya, teman-teman. Kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi mereka dan hasil komiknya. Dilanjut kelompok 8. Silakan kelompok 8 maju ke depan. Kelompok Bayu. Silakan maju ke depan Bayu. Silakan. Di kolom bukunya. Yeay. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu tentang atom. Hari ini di kelas sains, guru Rina menjelaskan tentang bagian terkecil dari semua benda. Hari ini di kelas sains, guru Rina menjelaskan tentang bagian terkecil dari tepuk tangan buat kelompok 8. Keren. Silakan kembali ke tempat duduknya. Satu lagi, ayo siapa yang berani? Siapa yang berani?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang menganggotakan saya Raditya Haidar Ahmad dari Dari kamu saja Tila. Kami di sini akan menjelaskan tentang komik yang menjelaskan tentang ditemukannya atom oleh Niels Bohr. Baik, langsung saja kita masuk ke judul dulu teman-teman ya. Pertama judulnya adalah Bohr dan Heisenberg perjalanan atom. Mengapa kami mencantumkan Heisenberg di komik ini? Karena dalam perjalanan pengemukakan inti teori atom dari Niels Bohr ada perdebatan yang dilakukan oleh Bohr dan Heisenberg, yaitu mengenai teorinya Bohr. Halo. Hai. Ternyata seru banget ya kita belajar perkembangan atom yang terintegrasi dengan AI. Hari ini kita belajar apa? Tentang atom. Atom yang terintegrasi AI. Tapi tadi masih ada beberapa kekurangan ya. Ya, ketika menggunakan aplikasi pembuat komiknya. Nah, kita refleksi yuk. Kita evaluasi di dalam kertas yang tadi sudah dibagikan. Ini dibagikan. Silakan ditulis. Kita refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini di kertas pertama. Dan di kertas kedua, silahkan bagaimana hasil dari penggunaan AI, kesulitannya apa, kelebihan dan kelemahannya. Silakan ditulis. 1 orang 2. Oke, ini ada salah satu yang memberikan refleksinya. Kelebihan AI, hemat waktu dalam pembuatannya, hanya perlu memberi skrip saja dan keluar ceritanya. Kekurangannya, selama berkembang AI, ini masih terjadi kesalahan kata maupun gambar. Tipe ya maksudnya ya. Kalau misalnya ada tipe, sebenarnya kalian bisa perbaiki lagi dari promnya. Tinggal dikasih prom lagi, nanti keluar lagi gambar yang kedua, revisinya. Cukup sekian untuk hari ini. Semangat! Semangat! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.